Halo, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol di program. Struktur kontrol itu ada dua, yaitu yang pertama seleksi kondisi, dan yang kedua adalah pengulangan atau looping istilah kerennya. Nah, kita bahas dulu yang seleksi kondisi. Seleksi kondisi itu ada dua sebenarnya. Ada dua bentuk di Java. Yang pertama itu struktur if, dan yang kedua atau if else, dan yang kedua adalah switch case. Bentuk dari if adalah sebagai berikut. Kita langsung pada contoh ya. Jadi if kondisi instruksi tutup kurung kurawal. Jadi bentuk if itu sebenarnya ada dua. Satu if saja, lalu ada if else ya. Kita bentuk yang kedua if else. Jadi if kondisi instruksi, lalu ada else, instruksi lain. Nah, bentuk yang pertama di atas, jika kondisinya yang di dalam tanda kurung ini benar, jika terpenuhi atau benar, hasilnya true, maka instruksi yang ada dalam kurung kurawal ini akan dikerjakan. Instruksi ini akan dikerjakan. Tetapi jika salah, maka tidak terjadi apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa. Sedangkan pada bentuk yang kedua, jika kondisi yang di dalam tanda kurung ini benar atau bernilai true, maka instruksi akan dikerjakan, instruksi yang ini. Tetapi jika kondisi ini salah, maka instruksi lain ini yang akan dikerjakan, yang dalam else. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, contoh programnya bisa dilihat sebagai berikut ini. Berikut ini kita akan melihat contoh program menggunakan seleksi kondisi if. Kita deklarasikan sebuah variabel x, nilainya adalah 3. Pada contoh program ini, kita mendeklarasikan sebuah variabel x, tipenya bilangan bulat, nilainya adalah 3. Nah, dalam bentuk if, ini kondisinya yang diperiksa adalah, dia memastikan apakah x lebih besar dari 1. Jika x lebih besar dari 1, maka perintah di dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi. Di mana perintahnya ada satu baris, yaitu mencetak tulisan benar di layar. Nah, kondisi x lebih besar dari 1 ini adalah benar karena nilai x saat ini adalah 3. Karena 3 lebih besar dari 1, maka baris ini akan dieksekusi. Kita lihat yang muncul di layar adalah angka tulisan benar. Persis seperti yang ada di sini. Nah, tapi bagaimana jika kondisinya tidak sesuai? X tidak lebih besar dari 1. Katakanlah x sama dengan 0. Maka yang muncul di layar tidak ada sama sekali. Karena di sini jika benar lakukan ini, tetapi jika salah tidak melakukan apa-apa. Nah, untuk menjawab masalah itu kita masuk pada bentuk if yang kedua yang ada if else. Nah, sekarang kita tambahkan else. Nah, pada bentuk else, jadi, jika kondisi ini salah, maka yang akan dieksekusi adalah semua yang di dalam else. Pada kasus ini, nilai x adalah 0. Apakah 0 lebih besar dari 1? Jawabannya tidak. Kalau tidak, maka yang dieksekusi adalah tulisan salah. Kita coba run. Nah, maka yang dimunculkan di layar adalah kata salah. Persis seperti yang ada di pilihan else. Demikian contoh untuk if dan if else. Demikian contoh program untuk if dan if else. Sekarang kita masuk pada bentuk seleksi kondisi yang kedua, yaitu switch case. Nah, bentuk dari switch case adalah sebagai berikut. Ini sudah batasi dulu. Switch jadi expression.
expression, kemudian ada case X, katakanlah, kemudian ada instruksi, kemudian case Y, instruksi juga. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi switch expression ini ada nilai yang akan di switch di sini. Jika nilai yang di sini, nilai case yang pertama kalau expressionnya adalah X. Case yang pertama, jika expression ini X, maka lakukan instruksi ini. Tapi case kalau instruksinya Y, maka lakukan instruksi ini. Begitu juga misalnya expressionnya lebih dari 2, katakanlah 3 atau 3 misalnya. Case ada Z, katakanlah. Maka lakukan instruksi yang lain lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bentuk switch case ini ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu pada range ketika case-nya atau ekspresinya menghasilkan range yang besar, range yang jauh. Maka case-nya akan sangat terbatas, fungsi case ini akan sangat, switch case ini akan sangat terbatas. Nanti berikutnya akan dikasih contohnya ya. Setelah ini kita akan lihat contoh dari switch case ini, mengapa dia tidak efektif untuk yang range expression yang range-nya lebar. Berikut ini adalah contoh dari program switch case. Berikut contoh penggunaan switch case. Ada sebuah program yang akan menerima inputan pilihan ya, tipe bilangan bulat, yang akan diterima tipe bilangan bulat. Bentuk switch-nya ada di sini, seperti dijelaskan tadi. Switch nilai X ini berdasarkan inputan dari keyboard. Inputan apa yang dimasukkan, angka yang dimasukkan dari keyboard. Nah, dalam bentuk switch case, pilihannya sangat terbatas. Kita harus mendeskripsikan satu persatu setiap pilihan. Case 1, kalau yang diinput angka 1, maka cetak tulisan pilihan Anda adalah angka 1. Kemudian dikasih break. Begitu juga dengan pilihan jika yang dimasukkan angka 2 dan angka 3. Kita coba jalankan dulu. Masukkan pilihan Anda angka 1, enter. Maka yang muncul di layar adalah pilihan Anda adalah angka 1. Persis seperti yang ada di sini. Bagaimana kalau kita masukkan angka 3? Pilihan Anda adalah angka 3. Persis seperti apa yang ada di case 3. Tetapi kita coba masukkan angka di luar 1, 2, dan 3. Misalkan angka 2. Maka tidak akan ada apa-apa yang dicetak. Dia tidak melakukan apa-apa dalam hal ini. Karena case 5 tidak masuk di dalam sini. Tapi apakah bisa kita masukkan case 5? Bisa. Kita ganti saja yang di sini. Atau yang 1 kita ganti 5. Apakah bisa? Kita coba. Saya nyambung. Kita coba. Pilihan 5. Masuk ya. Jadi tidak peduli urutannya yang pertama. Kemudian tetapi kekurangannya sangat terbatas. Harus spesifik ke angka yang dimaksud atau ke expression yang dimaksud, ya. Expression yang di dalam sini. Kira-kira seperti itu contoh penggunaan switch case. Demikian contoh dari switch ekspresi switch case ya. Contoh dari seleksi kondisi switch. Sekarang kita masuk pada bentuk yang kedua, yang berikutnya yaitu pengulangan. Nah, pengulangan di Java itu ada 2 sebenarnya. Ada bentuk for dan ada bentuk while. While dan do while. Jadi sama saja, saya sebut while dan do while. Cuma dibalik. Seperti apa pengulangan di Java itu kita lihat pada contoh berikut. Jadi untuk bentuk for, jadi for, ini langsung ke contoh saja ya. For integer i 1, i lebih kecil dari 5, i plus plus. Instruksi. Nah, ini bentuk for. Jadi di sini ada nilai awal pengulangan, kemudian kondisi yang harus dipenuhi untuk pengulangan itu terjadi. Yang berikutnya ada peubah terhadap nilai variabel yang digunakan dalam pengulangan. Jadi peubahnya ada i plus plus atau i
sama dengan I tambah 1. Jika kondisi ini masih terpenuhi, maka instruksi akan terus dikerjakan. Nah, ini bentuk for. Bentuk yang kedua, ini adalah bentuk for. Sebelum masuk pada bentuk yang kedua, kita lihat dulu contoh for, beberapa contoh for berikut ini. Berikut ini adalah contoh program menggunakan pengulangan for yang akan mencetak kata umbira sebanyak 5 kali. Jadi nilai awal I sama dengan 1, ini kondisi awal. Kemudian pengulangan akan terjadi selama nilai I lebih kecil atau sama dengan 5. Kemudian peubahnya adalah I plus plus atau I sama dengan I tambah 1. Nah, hasilnya adalah 5 buah tulisan umbira. Kira-kira pengulangan for seperti ini. Contoh pengulangan for seperti ini. Nah, misalnya kita mau modifikasi program ini agar angkanya juga muncul. Jadi angka 1 sampai 5 juga muncul. Maka kita bisa tambahkan di depan ini. I plus, tambahkan bisa katakanlah titik gitu. Seperti ini formatnya. Jadi kita run lagi, nanti munculnya 1 sampai 5. Apakah peubahnya hanya bisa I plus plus saja? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Bisa beragam, tergantung kebutuhan. Misalkan kita ingin menampilkan bilangan genap dari 2 sampai 10. Maka kondisi awal ini kita bisa pakai 2 lebih kecil sama dengan 10. Jadi kita mau tampilkan per 22 atau bilangan ganjil. Tetap 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 tapi I plus sama dengan 2. Nah, kita lihat ya, hasilnya adalah 13579. Ini I plus sama dengan 2 ini sama dengan adalah bentuk ringkas dari I sama dengan I tambah 2. Ini adalah bentuk ringkas dari I sama dengan I tambah 2. Nah, maka yang ditampilkan adalah 1, next-nya adalah I tambah 2. 1 tambah 2 yaitu 3 dan seterusnya sampai hasilnya persis seperti ini. 13579. Jadi bilangan 13579. Kira-kira demikian contoh untuk pengulangan for. Isinya bisa dimodifikasi. Nanti dalam pembahasan tentang array, pengulangan for ini akan lebih sering digunakan. Jadi untuk array 1 dimensi, 2 dimensi dan seterusnya. Demikian contoh dari implementasi dari pengulangan for. Sekarang kita masuk pada implementasi dari pengulangan while. Nah, jadi kalau bentuk for-nya begini, maka bentuk while-nya sebagai berikut ya. Sebenarnya posisinya saja yang berubah. Nah, kita lihat. Kalau untuk while, nilai awalnya duluan. Ini integer I sama dengan 1. Kemudian kata kunci while dalam kurung kondisi, yang di sini adalah kondisi yang di tengah ini, I lebih kecil dari 5. Kemudian instruksi. Setelah instruksi masuk ke peubah. Lalu tutup kurung kurawal. Nah, kalau dilihat sebenarnya semua yang ada di dalam sini ada juga di while. Hanya posisinya saja yang berubah. Nah, perbedaan for dan while ada di situ. Sedangkan pada do while sama saja dengan while, hanya perbedaannya ada pada kalau do while minimal dia akan lakukan 1 kali sebelum dicek kondisinya. Sedangkan kalau while dia akan cek kondisi dulu sebelum instruksi dikerjakan. Begitu, hanya membalik. Nah, formatnya do while itu seperti apa kita coba gambar di sebelah sini ya. Kita coba tulis di sebelah sini do while. Jadi integer I sama dengan 1. Kemudian do. Nah, perhatikan ini. Instruksi. Do instruksi, kemudian ada peubahnya I
plusnya, kemudian di sini baru while i lebih kecil dari 5. Nah, kalau diperhatikan di sini pemeriksaan kondisi itu dilakukan di akhir. Nah, sedangkan di while pemeriksaan kondisi ini dilakukan di awal. Jadi perbedaan antara while dan do while ada pada kalau di sini minimal instruksi sudah dikerjakan sebelum dicek. Sedangkan di sini dicek dulu baru instruksinya dikerjakan. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Nah, untuk contoh dari while dan do while bisa dilihat pada program atau contoh berikut ini. Untuk pengulangan menggunakan bentuk while dan do while, kita akan menggunakan kasus sebelumnya, mencetak tulisan Unwira sebanyak 5 kali. Ya. Kalau sebelumnya seperti ini, ya, kita coba modifikasi lagi. 1 sampai 5 mencetak tulisan Unwira, kita akan rubah dari for ini menjadi bentuk while. Caranya sederhana. Kita coba pindahkan dulu. Ini kita pindahkan ke sini. Kemudian tambahkan while. Yang ini kita pindahkan ke dalam sini. Buka kurung. Ini kita pindahkan ke dalam sini. Dan satu lagi ini kita pindahkan ke bawah sini. Nah, sekarang kita hapus ini. Kita coba run. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 tulisan Unwira. Persis seperti yang tadi. Nah, kalau do while, sebentar sebelum kita bahas do while kita coba cek dulu. I lebih kecil sama dengan 5. Jika I, katakanlah kita start dari I sama dengan 5, maka dia akan cetak. Nah, tetap dicek, masih. Tapi kalau I 6, maka tidak akan dicetak, karena dia ngecek dulu. Nah, bagaimana dengan bentuk do while? Bentuk do while hanya dibalik saja. Bentuk do while itu hanya membalik. Sebentar, kita coba. While-nya kita pindah. Kita ganti do. While-nya di bawah sini. Bentuknya cuma itu. Kalau tadi while jika i sama dengan 6, dia tidak akan dicetak. Tapi kalau do while, kita coba run, ya. Ini masih sama seperti yang tadi, i-nya sama dengan 6, kondisinya masih sama. Kita coba run. Nah, coba dilihat baik-baik hasilnya. Jadi bentuk do while akan tetap mengeksekusi 1 kali dulu, baru diperiksa kondisinya. Ingat ya, bedanya while dan do while. Do akan mengeksekusi 1 kali dulu, baru setelah itu mengecek kondisi. Jika kondisi masih terpenuhi, dia akan ulangi lagi tahapan yang ada di dalam kurung kurawal. Kira-kira perbedaannya di situ ya. Jadi while dan do while, kalau while dia akan cek dulu baru lakukan, sedangkan do while dia lakukan dulu baru cek. Nah, jadi dalam do while dia akan melakukan dulu 1 kali looping baru dicek, sehingga ini muncul 6 Unwira. Sedangkan yang tadi while, kalau i-nya sama dengan 6, dia tidak akan dicetak sama sekali. Kira-kira demikian contoh untuk while dan do while. Demikianlah contoh untuk while dan do while. Nah, semoga kalian bisa mengerti penggunaan dari for, while, dan do while. Begitu juga dengan pembahasan kita yang awal tentang seleksi kondisi if dan switch case. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Salam.